5 hari jelang penutupan jendela transfer musim dingin 2022, kita lihat lagi semua daftar transfer gagal di Manchester City. Ada 12 transfer gagal seluruhnya di City. Bahkan kehadiran manajer terbaik Pep Guardiola di Etihad Stadium juga bukan berarti bebas kesalahan. Beberapa pemain rekrutannya juga ada yang gagal. Inilah daftar 12 pemain gagal yang didatangkan The Sky Blues sejak 2009. Stefan Jovetic, 410 miliar. Penyerang asal Montenegro ini tiba pada tahun 2013 sebagai salah satu bintang setelah 2 musim yang mengesankan di klub Serie A Fiorentina dengan 35 gol. Banyak harapan ditaruh di atas pundaknya saat ia tiba di Etihad, tetapi gabungan cedera dan performa buruk menyebabkan dia gagal membuat banyak dampak bagi Manchester City. Dia membuat 44 penampilan di semua kompetisi selama 2 musim, meskipun hanya 11 kali masuk daftar starter. Jovetic mencetak 11 gol untuk City sebelum dia pindah ke Inter Milan pada musim panas 2016 setelah menghabiskan musim sebelumnya di San Siro dengan status pinjaman. Di Inter pun tidak sukses dan dipinjamkan ke Sevilla, sebelum akhirnya berkarir selama 5 tahun di Monaco, tapi sejak 2021 merumput di Hertha Berlin. Danilo 500 miliar. Kegagalan Danilo di Manchester City harus disalahkan pada keputusan Pep Guardiola. Meskipun tiba sebagai seorang bek kanan yang bisa maju ke depan dan menciptakan dampak pada sepertiga akhir lapangan, ia malah lebih sering digunakan sebagai bek kiri dan gelandang sementara dan tidak pernah bisa memuaskan dalam 2 posisi tersebut. Danilo mencapai popularitasnya di FC Porto dan pindah ke Real Madrid. Namun, ia jarang tampil konsisten untuk Los Blancos dan pindah ke Manchester City pada musim panas 2017 ketika klub Sky Blues itu menghabiskan hampir 3 triliun untuk membeli sejumlah pemain baru. Sejak awal, sepertinya dia tidak akan menjadi pemain pilihan pertama. Tidak masuk akal mendatangkan bek kanan berprestasi seperti Kyle Walker dan Danilo pada jendela transfer yang sama, tetapi Manchester City tetap melakukannya. Akhirnya, penampilan Danilo yang tidak konsisten membuatnya kalah prioritas dan dia pindah ke Juventus pada musim panas 2019. Joe, 370 miliar. Pemain Brazil ini adalah seorang striker hebat di Rusia ketika ia direkrut oleh Mark Hughes, tapi Joe berjuang untuk bisa mencetak 1 gol dalam 9 pertandingan liga sebelum dipinjamkan ke Everton hanya dalam waktu 6 bulan sejak kedatangannya. Penampilan yang mengesankan di Goodison Park sempat memberi The Citizens beberapa harapan, tetapi musim 2009-2010 yang suram di Merseyside membuatnya kembali ke City. Joe akhirnya pergi untuk kembali ke Brazil, membuat City menderita kerugian yang jauh lebih mahal daripada gabungan Vincent Kompany dan Pablo Zabaleta. Wilfred Bony, 490 miliar. 10 gol dalam 46 pertandingan, hanya 6 diantaranya terjadi di ajang Liga, merupakan rekor buruk bagi striker manapun. Tetapi jika itu terjadi untuk seorang penyerang mahal di klub yang ingin memenangkan gelar, maka 10 gol dalam 46 laga adalah statistik yang sangat buruk. Wilfred Bony menarik perhatian City karena menjadi pencetak gol terbanyak Premier League untuk tahun kalender 2014 saat bersama Swansea City. Ia didatangkan pada awal 2015, tidak bisa segera bermain bagi City karena tugas internasional di Piala Afrika dan kemudian disusul serangan malaria pada musim panas. Hal ini membuat klub belajar banyak dan berhenti merekrut pemain top dari tim yang lebih kecil. Maicon, 60 miliar. Tidak mengherankan jika tim asuhan Roberto Mancini gagal mempertahankan gelar mereka pada musim 2012-2013 ketika Anda melihat beberapa pembelian yang mereka lakukan. Maicon adalah pembelian yang murah meriah, tetapi dengan reputasinya, banyak yang diharapkan dari sang pemain Brazil itu ketika ia tiba pada hari terakhir jendela transfer pada tahun 2012. Selama berada di Inter Milan, Maicon dikenal sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia selama periode tertentu, tetapi dia telah melewati performa terbaiknya saat tiba di Etihad.
Maicon kemudian pergi ke Roma setelah hanya satu musim di mana dia hanya membuat 9 penampilan dan tidak mampu menggusur Pablo Zabaleta dari posisi bek kanan. City seharusnya belajar banyak dari penampilan si pemain bersama Inter saat melawan Gareth Bale di Liga Champions melawan Tottenham pada 2010. Dengan pemain Wales itu mencetak hat-trick. Roque Santa Cruz, 340 miliar. Pemain internasional Paraguay ini bergabung ke City pada musim panas pertama di bawah pemilik baru Sheikh Mansour pada tahun 2009. Santa Cruz menjalani musim pertama yang hebat di Blackburn Rovers, mencetak 19 gol dalam 37 penampilan di Liga Inggris, tetapi hanya mencetak 4 gol dari 20 penampilan di musim keduanya. Manchester City masih memaksakan transfer road, tapi ia kesulitan tampil akibat serangkaian cedera ditambah dengan performa yang menurun. Dia kembali ke Blackburn untuk paruh kedua musim 2010-2011 sebelum dipinjamkan selama 1 tahun ke Real Betis dan Malaga sebelum pindah permanen ke Malaga pada tahun 2013. Di Manchester City, ia hanya mencetak 4 gol dalam 24 penampilan di semua kompetisi. Jerome Boateng, 195 miliar. 1 minggu sebelum kedatangannya ke Etihad, Boateng menderita cedera lutut yang menghambat awal musim barunya bersama Manchester City. Hal ini diperparah dengan peristiwa kereta troli di pesawat menghantam lututnya dalam perjalanan pulang. Setelah 1 tahun, Jerome Boateng minta kembali ke Bayern Munchen dan menyakitkan City setelah ia memenangkan 1 trofi Liga Champions dan 7 gelar juara Bundesliga bersama Die Roten, selain 1 gelar juara Piala Dunia antar klub. Jack Rodwell, 290 miliar. Gelandang ini pernah dipandang sebagai salah satu prospek terpanas Inggris, dengan Fabio Capello mengatakan dia akan menjadi pemain sangat penting untuk tahun-tahun mendatang setelah melakukan debut internasionalnya. Kepindahannya ke Etihad pada Agustus 2012 tampaknya merupakan keputusan yang mengejutkan pada saat itu karena klub sudah memiliki sejumlah pemain top di posisinya. Dia kesulitan untuk mendapatkan banyak waktu bermain dengan pemain seperti Yaya Toure, David Silva, James Milner, Gareth Barry, dan Samir Nasri lebih disukai dibandingkan dirinya. Rodwell juga menderita sejumlah cedera dan hanya tampil 16 kali di Liga Inggris selama 2 musim. Dia kemudian bergabung dengan Sunderland pada tahun 2014, tetapi tidak pernah mencapai prestasi yang sama seperti yang dia capai di Everton. Javi Garcia, 310 miliar. Pada musim panas yang sama saat City mendatangkan Rodwell, Manchester City juga mendatangkan gelandang Spanyol Javi Garcia. Tidak seperti gelandang Inggris itu, Garcia mendapat banyak waktu bermain selama 2 musim di klub, membuat 80 penampilan. Dia datang dengan harapan besar, tetapi kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Premier League karena dia terlalu lambat dan tidak memiliki kemampuan passing yang cukup untuk bisa sukses di Stadion Etihad. Dia banyak digunakan sebagai pemain pengganti selama 2 tahun karirnya dan para penggemar senang bahwa City bisa mendapatkan kembali investasi 310 miliar untuknya dari Zenit St. Petersburg pada tahun 2014. Eliakim Mangala, 825 miliar. Julian Lescott pergi meninggalkan Stadion Etihad setelah tim asuhan Manuel Pellegrini memenangkan gelar pada tahun 2014 dan Mangala digembar-gemborkan sebagai pengganti yang siap pakai. Ia datang sebagai bek termahal pada saat itu. Tapi dalam 2 musim pertama, sang bek melihat klub menjauh dari puncak klasemen Liga Inggris dan dia sering terlihat mengambil posisi yang buruk dan reaksi yang lambat di atas lapangan. Kehilangan bola beberapa kali. Masa peminjaman yang solid di Valencia sempat membuat Mangala batal dijual di bawah Guardiola. Tetapi, setelah 15 penampilan, bos baru City itu membatalkan kontraknya sebelum cedera serius terjadi pada musim 2018 saat bermain bersama Everton. Claudio Bravo, 330 miliar. Penjaga gawang asal Chile itu adalah salah satu rekrutan pertama Pep Guardiola, didatangkan untuk menggantikan Joe Hart.
Sampai dengan hari ini, Claudio Bravo masih dianggap sebagai salah satu rekrutan terburuk Guardiola di City, membuat sejumlah kesalahan besar pada musim pertamanya. Salah satunya saat kemenangan 2-1 atas Manchester United. Selain pada bulan Oktober 2016, ia diusir dari lapangan karena memegang bola di luar area penalti saat kalah 4-0 dari Barcelona. Willy Caballero akhirnya menggusur posisinya sebelum Guardiola membuat salah satu rekrutan terbaiknya dalam diri Ederson Moraes pada musim panas 2017. Dia membuat 61 penampilan untuk City sebelum pergi ke Real Betis setelah kontraknya berakhir pada musim panas 2020. Benjamin Mendy, 1 triliun. Pemain Prancis itu tampil luar biasa untuk Monaco, membantu mereka mencapai semifinal Liga Champions pada tahun 2017, mengalahkan Manchester City. Dia kemudian bergabung dengan Etihad, tetapi kemudian menderita cedera beberapa kali. Ketika turun bermain, Benjamin Mendy menjadi incaran lawan karena dia sering ditemukan keluar dari posisinya, yang mengakibatkan dia kalah bersaing di belakang Alexander Zinchenko dan Joao Cancelo. Kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 menyebabkan ia diskors klub dan akan mencatatkan diri sebagai salah satu kegagalan transfer terbesar di bawah Pep Guardiola.